Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliatus Solehah Zahro, NIM 21020616028. Saya dari kelas HKIA 1, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Wali Songo. Di sini saya akan melakukan presentasi demi memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang 1. Sejarah kodifikasi hadis pada masa sahabat dan masa tabi'in dan setelahnya. Yang kedua, latar belakang kodifikasi, dan yang ketiga yaitu karakter kodifikasi, nama dan karya yang dihasilkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah kodifikasi hadis pada masa sahabat. Sebetulnya, kodifikasi atau penulisan dan pengumpulan hadis telah dilakukan sejak zaman para sahabat. Namun, hanya beberapa orang saja di antara mereka yang menulis hadis dan menyampaikan hadis dari apa yang mereka tulis. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari di kitab Al-Ilmu bahwa Abdullah bin Amr biasa menulis hadis. Abu Hurairah berkata, "Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih banyak hadisnya dari aku kecuali Abdullah bin Amr, karena ia biasa menulis sementara aku tidak." Pada masa tabi'in dan setelahnya, tradisi periwayatan hadis ini juga kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh tabi'in sesudahnya, hingga datang masa kepemimpinan Khalifah kelima, Umar ibnu Abdul Aziz. Dengan perintah beliau, kodifikasi secara resmi dilakukan. Di antara yang pertama kali mengumpulkan hadis atas perintah Umar bin Abdul Aziz adalah Muhammad bin Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri, salah seorang ulama ahli Hijaz dan Syam. Setelah itu, banyak para ulama yang menuliskan hadis-hadis Rasulullah dan mengumpulkannya dalam kitab. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang latar belakang kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis secara masif dilakukan atau dimulai sejak diterimanya surat perintah oleh Abu Bakar. Kodifikasi hadis yang dilakukan tidak terbatas pada satu wilayah tertentu, karena sejak awal para sahabat sudah menyebar di suatu wilayah. Penulisan dan pengumpulan hadis-hadis pertama kali menurut jamhur ulama dilakukan oleh Ibnu Syihab Al-Zuhri. Setelah itu pengumpulan dan penulisan hadis-hadis ini berkembang sangat pesat. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang karakter kodifikasi, nama tokoh dan karya yang dihasilkan. Hadis yang merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran, melalui proses perkembangan ada beberapa tahap yang berkaitan dengan diseminasi hadis. Periode pertama adalah masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Pada masa ini, Muhammad hidup di tengah masyarakat. Ketika itu, Muhammad memerintahkan sahabatnya menuliskan setiap wahyu yang turun secara bersamaan. Ia melarang menulis hadis, tujuannya agar semua potensi diarahkan pada Al-Quran. Periode pertama berlangsung selama rentang hidup Nabi Muhammad SAW, sehingga sepanjang abad pertama Hijriyah. Pada fase ini masih berupa hafalan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa penghafal hadis terkenal pada periode ini adalah Abu Hurairah, Abdul bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, dan masih banyak lainnya. Lalu, periode kedua ini dikenal pula sebagai periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat, yaitu pada masa 4 Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Periode ini dimulai sekitar pertengahan abad kedua Hijriyah. Selama periode ini, sejumlah besar tabi'in menghimpun karya tulis dalam bentuk buku. Beberapa penghimpun hadis pada periode ini adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau dianggap sebagai ulama hadis terbesar di zamannya. Tokoh-tokoh pada periode kedua ini ialah Abdul Malik bin Jujais, Muhammad bin Rashid, Imam Muhammad bin Salamah,
Abdul bin Al-Mubarak, dan Malik bin Anas. Di antara karya tulis pada periode ini adalah Al-Muwatta karya Imam Malik. Periode ketiga. Adapun periode ketiga disebut juga penyebaran riwayat ke kota-kota yang berlangsung pada era sahabat kecil dan tabi'in besar. Ini terkait dengan penaklukan antara Islam terhadap Suriah, Irak, Mesir, Persia, Samarkand, serta Spanyol yang menyebabkan mereka menyebar ke wilayah baru itu untuk mengajarkan Islam. Pada periode ini, hadis-hadis dipelihara dan dijaga. Hal itu diwujudkan para ulama dengan memformulasikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, lebih dari 100 ilmu, hingga menghasilkan ribuan buku mengenai hadis. Salah satu penyusun hadis atau tokoh pada periode ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Karya yang dihasilkan yaitu Kitab Musnad Ahmad yang berisi 30.000 hadis. Periode keempat. Periode keempat dinamakan periode penulisan dan kodifikasi secara resmi yang berlangsung dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi. Semuanya bermula dari keprihatinan Khalifah karena semakin berkurangnya penghafal hadis karena meninggal dunia. Periode kelima. Periode kelima adalah kemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Hal ini berhubungan dengan upaya membedakan antara hadis dan fatwa para sahabat serta adanya fenomena pemalsuan hadis. Periode keenam. Periode keenam dinamakan pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Para ulama hadis pada masa ini berlomba menghafal sebanyak-banyaknya hadis yang sudah dikodifikasi. Hingga kemudian muncul bermacam-macam gelar keahlian dalam ilmu hadis seperti Al-Hakim dan Al-Hafiz. Mereka juga fokus pada perbaikan susunan kitab hadis dan mengumpulkan hadis pada kitab sebelumnya ke dalam kitab yang lebih besar. Selanjutnya yaitu periode ketujuh. Periode ketujuh aktivitasnya melanjutkan periode sebelumnya, penghancuran Baghdad, Irak sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah oleh Hulagu Khan, menggeser kegiatan di bidang hadis ke Mesir dan India. Cara penyampaian hadis pun berbeda. Kadang-kadang berupa pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan hadis dari guru itu yang dinamakan dengan ijazah. Terima kasih kepada Bu Yunita yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan atau membahas tentang sejarah kodifikasi hadis. Mohon maaf jika ada kata dan ucapan saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.